Film Indonesia satu ini disutradarai oleh Joko Anwar dan bercerita tentang kondisi negara fiksi di tahun 1950-an. Film ini bergaya noir dengan menampilkan drama kriminal misteri yang dipadukan dengan horor khas Indonesia. Dalam alegorinya, kisah film Kala hadir dalam bentuk sebuah negara antah berantah yang tak pernah disebut namanya. Banyak kekacauan dan perpecahan yang terjadi di sana. Dari beberapa sequel cerita yang terjadi dalam film akan dipertemukan pada suatu ending yang mengguncang. Tak heran jika film ini berhasil menyabet 2 Piala Citra. Berikut ceritanya. Film diawali dengan 2 orang polisi bernama Eros dan Hendro Waluyo. Mereka sedang menginvestigasi sebuah kasus pembakaran 5 orang yang dituduh sebagai pencuri. Satu orang saksi mengatakan jika tiba-tiba massa sudah berkumpul dan main hakim sendiri. Eros, seorang polisi muda itu cukup kebingungan untuk menentukan siapa tersangkanya, karena pelaku pembakaran ke-5 pencuri itu dilakukan oleh banyak orang. Eros berpikir untuk menangkap semua yang terlibat. Namun Pak Hendro mengatakan agar Eros menangkap satu orang yang sangat mirip seperti iblis. Eros semakin bingung. Ia berkata, apakah yang gendut, berkulit merah, bercula, dan bertaring? Pak Hendro sedikit tertawa dan mengatakan jika iblis yang sebenarnya adalah seorang yang tampan dan rapi. Adegan pun berganti. Di tengah hujan badai, Janus berlari menuju ke halte bus. Di pengadilan, Sari, istri Janus, tengah bersaksi untuk sidang perceraian mereka. Sementara itu, Janus masih di dalam bus kota berdesak-desakan dengan penumpang lainnya hingga seorang penumpang wanita terjatuh ditinggalkan begitu saja. Dalam ruang sidang, Sari menceritakan alasannya ingin bercerai. Ia berkata jika Janus menderita penyakit narkolepsi. Penyakit itu membuat Janus tertidur jika merasa terlalu bersemangat, panik, ataupun ketakutan. Sari merasa tak pernah dipenuhi kebutuhan biologisnya karena penyakit sang suami yang membuatnya tidur saat akan melakukan hubungan seksual. Hakim pun bertanya, mengapa dulu Sari mau menikah dengan Janus yang menderita penyakit itu sejak lama? Sari menjelaskan jika sebelum mereka menikah, penyakit Janus tak separah sekarang. Akhirnya Yang Mulia Hakim bertanya apakah Sari masih mencintai Janus? Sari berkata, dulu ia pernah mencintainya. Seketika itu pintu ruang sidang terbelalak. Janus memasuki ruang sidang dengan badan yang basah kuyup. Sari melanjutkan kalimatnya bahwa ia tak lagi mencintai Janus. Dengan wajah memelas, Janus hanya bisa berdiri sembari sesekali menatap wajah istrinya. Kehidupan Janus menjadi semakin gamang saat ia dibebas tugaskan dari pekerjaannya sebagai seorang wartawan. Janus yang siang itu menghadiri sidang perceraian ketinggalan momen penting saat terjadi pembakaran terhadap 5 orang yang diduga pencuri. Kedatangannya yang sangat terlambat itu pun tak disambut baik oleh pihak kepolisian maupun rumah sakit. Bahkan ia diusir saat akan mewawancarai istri korban yang tengah hamil bernama Ratih. Tidak bisa mendapat informasi, Janus menyembunyikan sebuah tape recorder di sela-sela pot tumbuhan dekat Ratih yang saat itu tengah berbicara dengan seorang perawat. Lalu, saat Janus keluar dari rumah sakit sebentar dan merokok di warung pinggir jalan, tiba-tiba ada suara perempuan berteriak. Dari seberang jalan, terlihat Ratih sudah berada di tengah jalan raya. Seketika itu Ratih tertabrak mobil dan jasadnya terbaring di tanah. Ia pun terlindas bus yang melintasi tubuhnya dengan cepat. Melihat hal itu, Janus berjalan untuk mendekati Ratih, namun baru berjalan 2 langkah, ia sudah tertidur di tengah jalan. Saat Janus terbaring, ia sudah berada di koridor rumah sakit. Ia bergegas mengambil kaset recorder yang ia sembunyikan itu. Malamnya, Janus bersama temannya Subandi makan malam di sebuah restoran dekat rel kereta api. Subandi menawarkan bantuan pada Janus yang baru saja dipecat dari pekerjaannya itu. Ia juga memberikan amplop berisi uang pada rekan seperjuangannya. Dalam obrolan panjang malam itu, Janus iseng memutar rekordernya dan mendengarkan bersama hasil rekaman itu. Terdengar sebuah lantunan prosa berbahasa Jawa yang artinya ada di Bukit Bendono Wongso di depan Candi 7 Anak Tangga.
Bandi berkata jika ia tahu tempat yang dimaksudkan tadi. Janus menyimpan rekordernya itu dan berpisah dengan teman yang sudah berkemas untuk kembali ke kos. Di dalam kamar kosannya, Subandi rebahan sebentar untuk meluruskan punggungnya yang kaku. Tiba-tiba, ia melihat sosok tuyul berwujud kakek tua yang terus menerornya. Ia pun berlari keluar dari kamarnya, namun tuyul tua renta itu terus mengikutinya. Akhirnya, Bandi menggedor-gedor kamar tetangga kosnya itu untuk meminta bantuan. Mas, ada orang di dalam kamar saya, Mas. Saat mereka memeriksa kamar Bandi, terlihat tak ada sesuatu apapun di sana. Bandi ditinggalkan sendirian di kamarnya, namun teror kembali muncul. Saat ia menuruni tangga, Bandi bertemu dengan makhluk yang bernama Pindoro dan kepalanya terbelah hingga ia pun tergeletak di anak tangga. Keesokan harinya, Janus kedatangan 2 orang polisi dan membawanya ke kantor polisi. Eros menginterogasi Janus atas kejadian yang menimpa sahabat karibnya semalam. Eros menanyakan percakapan apa yang mereka katakan saat bertemu. Janus berkata jika Bandi berencana untuk pindah ke Tenggara karena ia benci dengan kota itu. Janus bertanya bagaimana kronologi meninggalnya Bandi. Eros memberikan beberapa foto jasad Bandi dan meninggalkannya sebentar. Seorang kepala polisi yang bernama Bambang masuk ke ruang interogasi dan memaksa Janus untuk memberitahu isi rekaman suara yang ia peroleh. Namun, Janus benar-benar tak mengingat kalimat Jawa itu. Bambang yang emosi menghentakkan kepala Janus ke meja hingga pingsan. Eros kembali ke ruangan dan melihat Janus tak sadarkan diri. Eros bertanya apa yang baru saja terjadi. Janus berkata jika ada petugas yang masuk ke ruangan namun kepala polisi itu sudah pergi dari kantor. Terlihat televisi nasional menayangkan berita wawancara dengan seorang menteri pariwisata dan kebudayaan bernama Haryo Wibowo. Sementara itu, Janus berada di telepon umum untuk menghubungi rumah sakit. Ia meminta alamat rumah Ratih yang mati tertabrak mobil. Setelah mendapatkan alamatnya, Janus segera menyambangi rumah wanita malang itu. Tak ada satupun orang yang terlihat mendiami rumah itu. Seorang warga mendekati Janus dan berkata jika rumah itu sudah kosong dan tak ada yang menempati. Wanita paruh baya itu juga berkata jika keluarga Ratih bernasib cukup tragis. Setelah suaminya mati dengan cara dibakar, Ratih yang sedang hamil juga mati terlindas bus di hari yang sama. Selain itu, Pak Ronggoweni, ayah Ratih juga meninggal secara tiba-tiba. Wanita itu berkata jika keluarga Ronggoweni, Supersus sangat mencurigakan. Dari dulu keluarga itu sering didatangi oleh orang dari luar daerah. Bahkan beberapa pejabat juga terlihat mendatangi rumah Pak Ronggo di malam hari agar tidak ketahuan warga. Dalam keluarga itu hanya menyisakan 1 anak perempuan bungsu bernama Ranti yang bekerja sebagai seorang biduan di klub malam. Setelah mendapatkan informasi, Janus pergi ke tempat kerja Ranti. Setelah Ranti mendapat upah, Janus langsung memperkenalkan diri. Janus berkata jika sebelum Ratih meninggal, ia menyebutkan sebuah prosa Jawa yang Janus sendiri tak tahu apa artinya. Ranti berkata pada Janus untuk tidak mengatakan apapun tentang kalimat itu. Ranti memperingatkan bahwa kalimat itu tidak boleh diberitahukan pada siapapun. Apabila itu dilakukan, maka salah satu dari kedua orang yang mendengarnya harus mati. Ranti semakin mempercepat jalannya. Ia meminta pada Janus untuk tidak mengganggunya lagi. Janus hanya bisa terdiam di pinggir jalan sambil ngudut. Saat ia berjalan pulang, Janus mendengar suara teriakan Ranti. Ranti diculik sekelompok orang yang mengendarai mobil hitam. Janus melihat penculik itu membawa pistol. Ternyata keberadaan Janus diketahui oleh para penculik. Mereka semua mengejar Janus dengan mobilnya. Karena terlalu takut, Janus akhirnya pingsan dan turut dimasukkan ke dalam mobil. Janus terbangun dan menemukan dirinya terikat di depan seorang menteri budaya, Haryo Wibowo. Orang itu mempertanyakan pembicaraan Janus dengan Ranti. Janus menjawab jika ia tak membicarakan apa-apa. Anak buah Haryo menyayat telapak tangan Janus agar ia mau bicara.
Namun Janus masih diam tak mau bicara. Haryo mulai bertanya di mana lokasinya. Haryo berkata jika mereka bisa menemukan tempat itu, maka kekayaan akan menjadi milik mereka. Haryo meminta Janus untuk bekerja sama dan kooperatif dengannya. Janus semakin bingung dengan statement itu dan membuat Haryo semakin emosi. Ia menendang Janus dan narkolepsinya kembali kumat. Saat ia terbangun, tubuhnya disiram minyak tanah dan dilempari rokok Haryo sebelum Janus berada dalam narkolepsinya. Sementara itu, Eros bersiap untuk pergi ke tempat tugasnya. Setelah tahu Eros akan pergi, pria itu mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar Eros. Sesampainya di lokasi pembakaran 5 pencuri, Eros bertemu dengan seorang saksi yang kebetulan melewatinya. Wanita itu berkata jika kehidupan di kota sangat sulit dan membuat orang-orang menjadi gila. 5 orang yang dibakar itu pun menjadi korban keganasan kehidupan kota. Sang wanita berkata jika mereka dibakar karena sulitnya kehidupan di kota. Kemarahan warga atas kesulitan yang dihadapi membuat mereka mudah tersulut amarah hingga melampiaskan emosinya itu dengan cara yang anarkis. Lewat keterangan wanita itu, Eros mendapatkan ciri-ciri perempuan yang meneriaki ke-5 orang itu maling. Rupanya perempuan yang meneriaki maling itu punya konflik pribadi dengan suami Ratih. Perempuan itu memiliki hubungan darah dengan salah satu korban yang memakai kalung berbandul laba-laba. Setelah mendapatkan ciri-ciri tersangka, Eros mendatangi rumah Ronggoweni. Di sana, ia melihat foto keluarga yang beranggotakan 1 ayah dan 3 anak. Tiba-tiba, hantu Pindoro muncul dari belakangnya duduk bersandar di atas lemari dan membuat Eros memecahkan guci. Pindoro tiba-tiba menghilang dan Eros pun bergegas pergi dari rumah itu. Esoknya, Eros melaporkan temuannya itu pada Pak Kapolres Bambang. Eros menegaskan jika kasus kematian yang terjadi pada keluarga Ronggoweni sangat tidak wajar. Pak Bambang langsung memotong pembicaraan Eros dan mengatakan jika kasus pembakaran itu adalah hal yang sepele. Dengan sedikit menggertak, Bambang memaksa Eros untuk menyerahkan kasus itu pada anak buahnya. Dengan sedikit kecewa, Eros mengeluhkan hal itu pada atasan langsungnya, Hendro. Mereka mulai membicarakan mengenai kemerosotan moral dan kekacauan yang terjadi di negaranya. Hendro berkata bahwa sebentar lagi akan datang Ratu Adil yang akan membawa negara itu pada kemakmuran. Raja Jayabaya sudah meramalkan jika suatu hari nanti akan datang seorang pemimpin yang dapat membawa kesejahteraan pada bangsa. Meski demikian, Eros cenderung skeptis dan menganggap ramalan itu tidak valid. Hendro mengalihkan pembicaraan mereka. Ia berkata jika temuan Eros terkait dengan kasus pembakaran keluarga Ronggoweni itu membuat Bambang kerepotan. Ternyata keluarga Ronggoweni itu adalah anggota ajudan presiden pertama negara itu. Eros pun gencar mencari berita di perpustakaan hingga akhirnya ia menemukan beberapa informasi seperti pelantikan Ronggoweni dan perburuan harta karun presiden pertama. Tiba-tiba hantu Pindoro terlihat nangkring di atas rak buku dan mengacungkan jarinya pada Eros. Pindoro berkata agar Eros menerima takdirnya karena mereka sudah lama menunggu. Sementara itu, Janus terbangun di ruang tempat ia disekap. Bangunan itu sudah kosong, tak ada satupun manusia di sana. Janus pun berlari kembali ke rumahnya. Ia terkejut melihat ada Sari di rumahnya. Ternyata Sari tak sanggup menceraikan Janus. Ia mencabut gugatannya itu dan kembali ke pelukan Janus. Setelah meminta maaf pada suaminya itu, akhirnya mereka kembali berhubungan selayaknya suami istri. Sari meminta Janus untuk mengendalikan emosinya saat berhubungan agar Janus tidak tertidur. Akhirnya, setelah Sari terus mengingatkan suaminya untuk tenang, mereka bisa melakukan hubungan seksual seperti yang Sari impikan selama ini. Setelah melakukan hubungan, di malam yang ditemani hujan badai, Janus kembali mengenang selama 3 hari terakhir, di mana kehidupannya tak pernah beres tanpa kehadiran Sari. Ia berkata jika Bandi sudah meninggal dunia. Sari pun terkejut mendengar kabar itu. Janus melanjutkan ceritanya perihal prosa yang diucapkan Ratih yang terekam di tape recordernya. Janus tak bisa menyebutkan prosa itu karena ia takut salah satu di antara mereka akan mati. Melihat suaminya yang ketakutan dengan hal itu,
Sari menyarankan Janus untuk mencari pekerjaan lain dan melupakan kejadian buruk yang menimpa akhir-akhir ini. Mereka pun menutup malam dengan beristirahat di kamar. Saat Janus sudah tertidur, Sari menyelinap pergi keluar rumah menuju ke loket telepon. Ia menghubungi Haryo dan melaporkan jika skenario mereka berjalan lancar. Ternyata selama ini Sari hanya berpura-pura mau kembali pada Janus. Ia dijanjikan uang oleh Haryo jika berhasil mendapatkan informasi tentang Prosa yang dikatakan Ratih sebelum tertabrak mobil. Dengan imbalan ratusan juta, Haryo memaksa Sari untuk bersandiwara dan memberikan minuman beracun pada Janus tepat setelah Janus memberikan prosa Jawa itu. Akhirnya, Sari kembali mencoba dan merayu Janus agar ia mendapatkan kalimat yang diucapkan Ratih. Esok paginya, ia sudah membuatkan sarapan untuk suaminya itu. Ia berkata, jika perempuan hamil yang tertabrak mobil kala itu sangat menyedihkan. Sari kembali bertanya kalimat apa yang dikatakan Ratih yang terekam oleh rekorder Janus. Janus masih menolak prosa itu, namun setelah istrinya ngambek, Janus memberikan inti dari kalimat yang diucapkan Ratih. Ia berkata jika Ratih mengucapkan sebuah tempat yang berada di Bendono Wongso, di depan Candi 7 Anak Tangga. Ternyata Sari mengetahui lokasi itu. Ia berkata jika lokasi itu berada di kampung halamannya. Bahkan mereka selalu melewati tempat itu saat pulang ke rumah orang tua Sari. Sari berkata jika Bukit Trijoyo yang berada di dekat kampung halamannya itu dulunya bernama Bukit Bendono Wongso. Seorang gubernurlah yang mengganti nama bukit itu. Setelah mengetahui lokasi itu, Sari menawarkan kopi pada Janus. Ia memasukkan cairan berupa racun di dalam minuman suaminya. Janus segera meminum kopi itu sembari sesekali tersenyum bahagia melihat istrinya. Sari pun akhirnya menemui Haryo di luar kota, tepatnya di sebuah kanal sungai. Sari mulai mempertanyakan tentang tempat itu. Ia tak mau menyebutkan tempatnya jika Haryo tidak memberitahukan ada apa di lokasi itu. Namun, Haryo tetap menolak memberitahu Sari dan meninggalkannya. Sari tak mau kehilangan uang yang dijanjikan. Ia mengatakan lokasi itu di Bukit Bendono Wongso, di depan Candi 7 Anak Tangga. Saat ia meminta imbalan yang sudah dijanjikan Haryo, suara tembakan terdengar melesat mengenai perut Sari. Sementara itu, Janus masih hidup di rumahnya. Sari tidak memberikan racun pada suaminya itu seperti yang diminta Haryo. Pagi itu, Janus menemukan kertas yang ditulis Sari. Dalam kertas itu tertulis jika Sari akan pergi ke tempat yang dikatakan Ratih. Janus pun bergegas pergi untuk menyusul Sari ke lokasi itu. Di dekat jasad Sari, Haryo menemukan cairan racun yang ia berikan padanya. Benar saja, cairan itu masih penuh dan ia menyadari jika Janus masih hidup. Tiba-tiba, di depan pintu kanal itu terdengar suara hentakan yang cukup keras. Haryo yang ketakutan itu pun berlari menjauhi sungai. Haryo yang saat itu sudah mengetahui lokasinya mulai diteror oleh Pindoro. Hantu itu sudah menghadang di atas mobilnya. Terpaksa, Haryo berlari ke arah yang berlawanan. Ia masuk ke sebuah bangunan tua tak berpenghuni. Dimanapun ia pergi, Pindoro selalu mengikutinya. Hingga ia pun berakhir dengan kepala terpenggal. Hari sudah mulai gelap. Janus yang berada di jalan menemukan liputan TV yang menayangkan kematian Sari. Janus sangat terpukul dan merasa bersalah karena memberitahukan lokasi itu pada istrinya. Ia berpikir jika dirinya lah yang membuat istrinya meninggoy. Di tempat lain, Eros dan Hendro pergi ke kuburan Ronggoweni. Eros berniat untuk menggali kuburan itu dan memastikan jika Ronggoweni memang benar-benar mati dibunuh. Dalam perjalanan itu, Hendro kembali menjelaskan tentang asal-usul harta karun yang jadi rebutan itu. Ia berkata jika bangsa mereka dulu sangat kaya raya. Dari berbagai kerajaan yang ada, bangsa merekalah yang terkaya. Namun, presiden pertama adalah presiden yang paling miskin dan jujur. Itulah mengapa sang presiden pertama enggan menggunakan harta itu untuk kejayaannya sendiri. Eros kembali menjelaskan jika banyak partai, tokoh ternama, dan bahkan pengusaha yang berlomba-lomba mencari di mana letak harta karun itu hingga menewaskan banyak korban.
Padahal harta itu sendiri tak ada yang bisa memastikan kebenarannya. Sesampainya di pemakaman, mereka berjalan menuju ke kuburan Ronggoweni. Di sana, mereka bertemu dengan Ranti dan langsung mengejarnya. Setelah Ranti berhasil ditangkap, Eros bertanya mengapa Ranti meneriaki kakak iparnya sendiri sebagai maling, dan berakhir dengan amukan warga yang membakar 5 orang hidup-hidup di jalanan kota. Akhirnya, Ranti mulai menceritakan segala informasi yang selama ini disimpan dalam keluarganya itu. Dikatakan, Ronggoweni mengetahui tentang harta karun yang sering diperebutkan dan dicari pejabat. Informasi lokasi harta karun itu hanya boleh diketahui oleh 1 orang. Jika ada orang lain yang mengetahui lokasi harta karun tersebut, maka orang itu harus mati karenanya. Kakak ipar Ranti, yakni si korban yang mati dibakar, pernah memaksa Ronggoweni untuk menceritakan lokasi itu kepadanya. Setelah sang menantu pergi, Ronggoweni bunuh diri agar tidak terjadi hal buruk pada menantunya itu. Setelah mengetahui lokasi itu, kakak ipar Ranti malah menceritakan lokasi itu kepada kakak kandungnya Ranti, yaitu Ratih, wanita hamil yang mati tertabrak. Ternyata suami Ratih mengajak 4 orang lainnya untuk turut serta mencari harta karun itu. Karena Ranti tak mau Ratih mati, ia meneriaki suami Ratih sebagai maling agar dipersekusi massa hingga mati mengenaskan. Namun tanpa mereka sadari, Janus sudah mendengarkan rekaman di rekordernya di mana Ratih mengucapkan lokasi harta karun. Itulah sebabnya mengapa Ratih juga mati mengenaskan di hari yang sama. Hendro menyadari jika saat ini pasti ada 1 orang yang tahu di mana lokasi harta karun itu. Hendro mengira orang itu adalah Ranti. Namun, Ranti mengatakan jika beberapa hari lalu ada seorang laki-laki yang datang menemuinya di tempat kerja. Laki-laki itu berkata jika Ratih mengatakan lokasi itu padanya. Adegan pun berganti. Malam itu, Janus masih menangisi kepergian istri tercinta. Ia naik ke atap gedung dan berencana untuk bunuh diri. Seketika itu, ia berteriak dan melompat dari gedung itu. Namun ternyata kelelawar berdatangan menyelimuti tubuhnya. Eros dan Hendro membawa Ranti ke perpustakaan untuk mencari jawaban. Hendro berkata jika di negara lain, sejarah selalu membicarakan tentang sains, kereta uap, dan pembangkit listrik. Namun, mengapa di sejarah negaranya sendiri justru yang diceritakan selalu soal mistis? Akhirnya mereka sampai di perpustakaan. Hendro mulai memeriksa buku-buku bersejarah itu. Ia membacakan tulisan yang menerangkan asal-usul harta karun itu. Pada kala itu, raja-raja di Nusantara memberikan hartanya demi berdirinya sebuah negara kesatuan. Presiden pertama mengetahui jika ada orang yang tahu tentang harta itu, maka akan menimbulkan banyak perpecahan dan pertumpahan darah hanya demi memperebutkan harta itu. Presiden memerintahkan 9 orang kepercayaannya untuk menyembunyikan harta itu. Setelah menyembunyikan harta itu, 8 orang mulai menembakkan 1 peluru ke arah yang lain hingga hanya ada 1 orang yang tersisa. Sedangkan 1 orang lagi, Ronggoweni, terlihat bersembunyi di balik candi dan dibunuh oleh orang yang tersisa. Di tempat lain, Janus terlihat tertidur di kamarnya. Ternyata ia dikembalikan ke tempat tidurnya oleh Pindoro secara misterius saat Janus yang loncat terkena narkolepsi. Ia terbangun setelah mendengar suara ketukan pintu yang ternyata sudah banyak orang menemuinya di balik pintu itu. Sekelompok orang yang datang itu pun menyekapnya. Mereka meminta Janus untuk menunjukkan lokasi harta itu. Ternyata pengomandonya adalah Pak Bambang dan beberapa menteri lainnya. Dalam mobil itu terjadi sebuah percakapan di mana hanya ada 1 orang yang boleh mengetahui harta karun itu. Sementara Janus disekap di mobil lain mengarahkan kemana mereka pergi. Penculik yang menyekap Janus mengatakan jika mereka tidak berkenan untuk berbicara apapun pada para menteri. 1 menteri di mobil lain terlihat membawa senjata dan super suspicious. Di perpustakaan, Hendro sudah menemukan fakta mengenai Pindoro. Dalam buku itu disebutkan jika Pindoro tidak bisa membunuh karena dia berasal dari alam gaib. Jadi yang selama ini membunuh orang-orang itu adalah manusia. Pada saat itu Pindoro berada di samping Ranti dan mereka berdua menghilang secara misterius. Hendro membaca ramalan Jayabaya yang mengatakan rahasia harta berbunyi saat negara baru berusia setengah abad,
perebutan harta karun akan semakin hebat. Satu manusia akan menjadi pemegang rahasia harta tersebut yang paling bisa dipercaya. Dia akan dikenal sebagai sang penidur. Janus tidak mengetahui bahwa dirinya lah yang dimaksud dengan sang penidur itu. Dalam mobil yang menyekapnya itu, timbul percakapan antar penculik. Mereka curiga mengapa Janus yang terlihat lemah harus disumpal mulutnya dan tidak boleh berbicara apapun pada mereka. Mereka pun mulai berkhianat dan ingin mengetahui lokasi harta itu. Salah seorang penculik menembak rekannya sendiri, sementara penculik lain melepaskan ikatan yang menjumpal mulut Janus. Janus pun menceritakan lokasi itu pada orang-orang yang berada di bus. Tepat setelah Janus mengatakan lokasinya, mulai terjadi hal aneh di dalam bus. Niscaya, Pindoro memindahkan Ranti ke bus itu dan Ranti membunuh semua orang kecuali Janus. Darah segar mengucur deras dari pintu bus yang tertutup rapat. Hingga tiba-tiba, bus itu berhenti sendiri. Para menteri turun dari mobilnya dan memeriksa bus itu. Di dalam sana, semua benda yang terlihat menjadi semerah darah. Para penyekap mati dengan jasad yang mengenaskan. Janus masih duduk tertunduk dan tertidur dalam tubuh yang berlumuran darah. Menteri itu mulai panik dan berkata jika mitos yang selama ini dikatakan adalah benar. Jika hanya akan ada satu orang yang boleh mengetahui lokasi harta itu. Demi harta karun, mereka tetap nekat untuk meneruskan perjalanan. Mereka menyekap Janus dan memintanya untuk menunjukkan arah. Saat matahari mulai terbit, mereka akhirnya sampai juga di lokasi itu. Para menteri itu mengambil cangkul dari dalam bagasi mobil dan berjalan kaki menuju harta karun. Bersama Janus, mereka sampai di candi itu dan mulai menggali. Saat mereka ingin mengangkut harta-harta tersebut, Hendro kembali membacakan mantra dalam buku itu. Ia mengatakan jika ada satu orang yang akan melindungi sang penidur. Dialah yang tahu persis di mana akan menemui harta itu. Saat Ronggoweni akan ditembak, ternyata Pindoro datang meneror orang itu. Ronggoweni bangkit dan membunuh orang dengan pedang yang diberikan oleh Pindoro. Adegan kembali saat Ranti melihat ayahnya bunuh diri menggunakan pedang yang sama. Hendro kembali membacakan mantra. Kalimat itu berbunyi, jika pelindung itu mati, maka tugas melindungi sang penidur akan dilanjutkan oleh keturunannya. Terlihat, Ranti sudah membawa pedang milik Ronggoweni dan berjalan meninggalkan ayahnya. Ternyata, orang yang selama ini menebas kepala Bandi dan Haryo adalah Ranti. Para menteri itu sudah berhasil mengangkat peti harta karun. Mereka membuka peti itu dan berisi bongkahan emas dan perhiasan tak ternilai harganya. Salah satu menteri menodongkan pistolnya ke kepala Janus. Dari arah lain, Eros yang membuntuti Pak Bambang pergi bersama para menteri itu pun keluar dari persembunyiannya. Ia menghentikan menteri itu yang akan menembak kepala Janus dan meminta sang menteri untuk menjatuhkan pistolnya. Segera saat Eros mulai lengah, Bambang menembak Eros dan melumpuhkannya. Janus dan Eros duduk bersimpuh dengan pistol mengarah ke kepala mereka masing-masing. Dari atas candi, Ranti muncul bersama Pindoro. Dengan menggunakan pedang, Ranti menebas semua orang kecuali Janus dan Eros. Eros menyadari jika hanya akan ada satu orang yang mengetahui lokasi harta itu. Karena mereka berdua telah mengetahui lokasinya, Eros menyerahkan nyawanya untuk dibunuh Ranti. Ranti datang dan membunuh semua orang kecuali Janus, dan karena ada dua orang yang mengetahui lokasi harta itu, maka salah seorang dari Janus atau Eros harus mati. Namun, Ranti malah berlutut di hadapan Eros. Ia berkata agar Eros menerima takdirnya. Terbukalah fakta bahwa Eroslah yang selama ini disebut sebagai Ratu Adil. Saat Pindoro memperlihatkan wujudnya pada Eros, itu merupakan sebuah pertanda akan jati diri Ratu Adil yang sebenarnya. Hendro kembali menarasikan epilog kisah itu. Ia berkata bahwa pada saatnya sang penidur akan menyampaikan rahasia harta pada sang Ratu Adil, pemimpin yang akan membawa bangsa ke pintu kemakmuran. Di sebelah bukit, ketiganya akan bertemu, tapi pertemuannya adalah sebuah perjuangan yang berat. Karena sejak saat itu, kejahatan juga akan bersatu untuk membuat mereka gagal. Perang, penyakit, bencana akan datang silih berganti menguji perjuangan mereka. Akhirnya, Janus, Eros, Ranti, dan Pindoro berjalan berbalik meninggalkan Bukit Bendono Wongso. Dan film pun berakhir.
Meski Joko Anwar tidak secara gamblang menyebutkan nama negara di film ini, namun dasar cerita cukup berani dan sangat Indonesia sekali. Terdapat berbagai unsur yang dipadukan menjadi sebuah kesatuan utuh, termasuk sindiran terhadap pemangku negara yang dibalut dengan ramalan Jayabaya mengenai perburuan harta peninggalan kerajaan Nusantara. Lagi-lagi, meski cerita ini mengisahkan sebuah negeri antah berantah, tapi sangat jelas bahwa film ini adalah alternate universe bagi Indonesia. Makna paling dalam yang jelas tersirat dalam film itu adalah mengingat manusia agar tidak serakah dan agar tidak mudah kemakan omongan orang. Untungnya harta karun itu memang benar ketemu. Gimana kalau ternyata harta karun itu hanyalah hoax semata dan teror Pindoro cuma ngeprank semata? Jadi kayak Mang Yana dong. Terima kasih dan sampai jumpa.